Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Ana Agung Made Citra Adelia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Model Penyusunan Analisis Anggaran Belanja atau ASB pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2020. Baik, yang pertama, bab 1 pendahuluan, di mana latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan perlunya analisis standar belanja atau ASB dalam pengelolaan keuangan daerah. ASB yang mempunyai maksud dan istilah yang sama dengan standar analisis belanja atau SAB, yaitu penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang berupa personil, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua objek sumber daya tersebut sebagai masukan atau input untuk menghasilkan keluaran atau output dalam bentuk barang atau jasa. Sistem anggaran kinerja merupakan sistem yang mencangkup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. ASB merupakan salah satu elemen utama untuk penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif. Penyusunan ASB sangat penting dilakukan pada setiap pemerintahan daerah, karena dalam penganggaran keuangan daerah sering ditemukan berbagai masalah. Yang pertama adalah kesulitan untuk menilai kewajaran beban kerja. Kemudian yang kedua, dalam proses penyusunan dan penentuan anggaran menjadi suatu hal yang bersifat subjektif. Yang ketiga, adanya ketidakadilan dalam mengalokasikan besaran anggaran. Yang keempat, aparat pemerintah daerah tidak memiliki argumen yang kuat. Yang kelima, proses penyusunan anggaran seringkali tertunda. Konsep ASB masih jarang diterapkan pada pemerintahan daerah provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia karena masih sangat sedikit referensi yang mengacu pada konsep ASB, sehingga masih banyak daerah yang belum mengetahui proses penyusunan ASB. Penelitian-penelitian yang terkait ASB juga masih jarang dilakukan. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengkaji penerapan model analisis standar belanja atau ASB pada beberapa kegiatan atau program yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Adapun perumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain yang pertama, bagaimana tahap-tahap penyusunan model prediksi ASB yang sesuai dengan karakteristik program atau kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Yang kedua, bagaimana model prediksi untuk menetapkan total belanja melalui proses analisis standar belanja. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang sudah disebutkan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui tahap-tahap penyusunan model prediksi analisis standar belanja yang sesuai dengan karakteristik program atau kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Yang kedua, untuk mengetahui model prediksi untuk menetapkan total belanja melalui proses analisis standar belanja. Adapun manfaat dalam penelitian ini yang pertama bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi pengembangan ilmu akuntansi, diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih luas mengenai penyusunan model prediksi ASB. Kemudian yang kedua, bagi pemerintahan Provinsi Bali, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan pedoman dalam penerapan ASB, khususnya di lingkungan pemerintahan Provinsi Bali. Yang ketiga, bagi para peneliti selanjutnya,
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya, terutama dalam penyusunan model ASB pada belanja lainnya sebagai model prediksi. Adapun batasan masalah yang dirasakan oleh peneliti, yang pertama, penelitian ini hanya menganalisa pada bagian belanja bimbingan teknis atau pelatihan dan kegiatan sosialisasi, serta hanya menggunakan DPA tahun 2020 pada Satuan Perangkat Daerah atau SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Hal tersebut dikarenakan sulitnya mendapatkan rincian anggaran di setiap kegiatan dan di setiap tahun anggaran. Baik, yang kedua, bab 2 tinjauan pustaka. Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Anggaran disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan pada pencapaian hasil dengan tidak menyampingkan prinsip-prinsip anggaran yakni transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi, dan efektivitas anggaran. Analisis standar belanja. Analisis standar belanja pertama kali diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dengan nama Standar Analisa Belanja sebagai instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Kemudian diperbaharui melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan harapan ASB dapat memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah, memanfaatkan sebesar-besarnya anggaran yang telah ada secara optimal dan maksimal. Adapun dasar hukum dari ASB itu sendiri, yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan pasal 167 ayat 3. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 39 ayat 2. Yang ketiga, Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 pasal 41 ayat 3. Yang keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 89 huruf E. Yang kelima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 93 ayat 1. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Perilaku biaya. Belanja variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Kemudian belanja tetap adalah belanja-belanja yang di dalam jarak kapasitas tertentu totalnya tetap, meskipun target kinerja pemerintah daerah berubah-ubah. Kemudian belanja semi variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah, tetapi tidak proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Activity Based Costing atau ABC. Dalam Activity Based Costing mencakup yang pertama, biaya produksi dan non-produksi dibebankan ke produk. Yang kedua, beberapa biaya produk tidak dimasukkan ke dalam biaya produk. Kemudian yang ketiga, ada sejumlah pool biaya overhead. Setiap pool dialokasikan ke produk dan objek perhitungan biaya costing lainnya dengan menggunakan ukuran aktivitas masing-masing yang khusus. Yang keempat, basis alokasi biasanya berbeda dengan basis alokasi dengan sistem akuntansi biaya tradisional. Yang kelima, tarif overhead atau tarif aktivitas disesuaikan dengan kapasitas aktivitas dan bukannya dengan kapasitas yang dianggarkan menurut Garrison pada tahun 2006. Baik, selanjutnya bab ketiga yaitu metode penelitian.
Adapun variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu variabel bebasnya adalah pengendalian belanja atau cost driver. Di dalam penyusunan model analisis standar belanja, pengendali belanja ini bisa berbeda-beda tergantung jenis kegiatannya. Sedangkan yang menjadi variabel terikat atau Y atau variabel yang dipengaruhi oleh total belanja atau total cost dari suatu jenis kegiatan. Deskripsi operasional variabel, di mana kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD atau kepada masyarakat untuk memperoleh keahlian tertentu. Kegiatan sosialisasi bertujuan agar masyarakat dapat secara langsung berkomunikasi tentang program atau misi yang sedang dibawakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Kemudian pengendalian belanja atau cost driver adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Faktor-faktor ini tentunya merupakan beban kerja real dari kegiatan yang dimaksud. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa rencana kerja dan anggaran atau RKA atau dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA yang ada jenis kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan dan kegiatan sosial, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Teknis pengumpulan data pada penelitian ini adalah dilakukan dengan purposive sampling. Teknis ini digunakan untuk memilih satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan dan kegiatan sosialisasi. Adapun tahap penyusunan model dalam penelitian ini mengumpulkan data rencana kerja dan anggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah yang ada jenis kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan dan kegiatan sosialisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang akan dijadikan model analisis standar belanja. Adapun gambar 3.1 yang bisa dilihat dalam slide, di mana SKPDA dan SKPDB dikumpulkan dan menjadi database RKA atau DPA SKPD dan belanja rutin. Kemudian, tahap penyusunan model, penyetaraan kegiatan dilakukan untuk mengklasifikasikan data rencana kerja dan anggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran yang diperoleh pada tahap pengumpulan data ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang setara. Dapat dilihat pada gambar di mana database jenis belanja rutin antara lain jenis kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan, dan jenis kegiatan sosialisasi akan dipecah menjadi yang pertama jenis kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan, yang kedua menjadi jenis kegiatan sosialisasi. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan activity based costing, di mana pendekatan activity based costing bertujuan untuk meningkatkan akurasi biaya penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan dengan menghitung biaya tetap dan biaya variabel sehingga total biaya dengan pendekatan activity based costing adalah total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Dalam penelitian ini menggunakan metode high-low atau metode titik tertinggi dan titik terendah, di mana metode ini merupakan suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, di mana titik yang dipilih adalah titik tertinggi dan titik terendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Titik tertinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi. Kemudian titik terendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas terendah. Baik, kita lanjut ke bab 4, di mana akan membahas hasil dan pembahasan.
Adapun tahap pengumpulan data pada penelitian kali ini yaitu pada tahap ini dilakukan pengumpulan data rencana kerja dan anggaran atau DPA SKPD tahun anggaran 2020 yang ada jenis kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan dan kegiatan sosialisasi. Adapun tahap penyetaraan kegiatan dilakukan setelah tahap pengumpulan data untuk mengklasifikasikan data RKA dan anggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Data yang diperoleh pada tahap pengumpulan data digolongkan ke dalam kategori kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang setara. Baik, kita lihat tabel 4.1 di mana tabel tersebut memberitahu informasi mengenai rincian biaya kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan, di mana pada tabel tersebut ada 3 kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan dengan total output-nya sebesar 6.450 OH, kemudian dengan jumlah totalnya yaitu 3 miliar 692 3 miliar 692 406 juta 626 rupiah. Baik, kita lanjutkan di mana pada tabel 4.2 memberi informasi mengenai rincian biaya kegiatan sosialisasi di mana pada kegiatan sosialisasi terdapat 5 program atau kegiatan dengan total output-nya yaitu 375 dengan jumlah rata-ratanya 550 juta 122.318 rupiah. Kemudian tahap pembentukan model. Model analisis standar belanja ASB kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan. Dapat dilihat tabel 4.3 di mana rincian nilai tertinggi dan nilai terendah kegiatan bimbingan teknis. Ada 2, yang pertama nilai tertingginya dengan OH-nya paling tinggi 6.150 dengan jumlah sebesar 3 miliar 600 juta. Kemudian output yang terendah dengan outputnya sebesar 50 dan jumlahnya yang paling kecil yaitu 3.003.950 rupiah. Dengan demikian kita dapat mencari nilai B. Yang pertama dengan langkahnya 3 miliar 596 juta 996.050 rupiah dibagi dengan outputnya yaitu sebesar 6.100 menghasilkan 589.672 rupiah. Untuk A atau belanja tetap dapat dihitung dengan cara menghitung selisih antara total belanja dengan belanja variabel, maka akan dihitung sebagai berikut, yaitu pertama total belanja yang ada sebesar 3 miliar 692 juta 406.626 rupiah dikurangi dengan total belanja yang didapat dari hasil kali 589.672 dikali dengan 6.150 menghasilkan 3 miliar 626 juta 482.800 rupiah. Maka didapat total belanja A yaitu sebesar 65 juta 923.826 rupiah. Dengan demikian, fungsi belanja, reparasi, dan pemeliharaan dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan 65.923.826 ditambah 589.672 X. Baik, selanjutnya ke tahap pembentukan model, di mana model analisis standar belanja kegiatan sosialisasi
dapat dilihat pada tabel di mana nilai tertingginya yaitu dengan output sebesar 195 dengan jumlah totalnya 308.969.554 dan nilai terendahnya dengan output 30 dengan jumlah totalnya Rp6.826.500. Dengan demikian kita dapat menghitung nilai B seperti di awal dengan kita membagi Rp302.143.054 dibagi dengan outputnya sebesar 165 menghasilkan nilai Rp1.831.170. Maka kita dapat mencari nilai A dengan menghitung total belanja Y sebesar Rp550.122.318 dikurangi dengan besaran yang nilai B yang dengan dikali output dan menghasilkan hasil sebesar Rp357.078.150, maka didapat nilai A yaitu sebesar Rp194.044.168 dengan fungsi yaitu Y sama dengan Rp193.044.168 ditambah Rp1.831.170 X. Baik, kita lanjutkan ke bab 5, kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dalam penelitian kali ini, yang pertama, model penyusunan analisis standar belanja yang dihasilkan berupa model prediksi yang bermanfaat dalam menunjang proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan tahap anggaran, pendapatan dan belanja daerah atau APD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Kemudian, yang kedua, model yang dihasilkan berupa model prediksi pada analisis standar belanja untuk kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan, yaitu sebesar Y sama dengan Rp65.923.826 ditambah Rp589.672 X. Dan model prediksi pada ASB untuk kegiatan sosialisasi adalah Y sama dengan Rp193.044.168 ditambah Rp1.831.170X. Kemudian, adapun saran dalam penelitian pada kali ini, di mana yang pertama, pemerintahan Provinsi Bali sebaiknya mengembangkan ASB sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan agar tercipta anggaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, pemerintahan Provinsi Bali sebaiknya memberikan ketegasan dalam menentukan satuan waktu yang digunakan dalam kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan agar ada keseragaman sehingga penyusunan ASB lebih tepat. Yang ketiga, dasar penyusunan analisis standar belanja ASB sebaiknya tidak hanya melihat waktu 1 tahun saja agar dapat diperoleh model ASB yang lebih baik dalam memprediksi total belanja. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.